Sobat Tempo, kalian merasa nggak sih sepanjang 2023 ini panas dan kering banget? Hujan kayaknya baru turun belakangan ini dengan frekuensi yang masih jarang dan belum merata. Fenomena ini diakibatkan oleh El Niño, Sobat Tempo. Istilah El Niño dijelaskan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika sebagai fenomena pemanasan suhu muka laut di atas kondisi normalnya yang terjadi di Samudra Pasifik bagian tengah. Pemanasan suhu muka laut ini meningkatkan potensi pertumbuhan awan di Samudra Pasifik Tengah dan membawa hujan ke wilayah Amerika Selatan. Sebaliknya, curah hujan di wilayah Indonesia dan Australia mulai berkurang, yang kemudian berakibat pada kondisi kekeringan dan kemarau. Awal mula fenomena El Niño pada 2023 terjadi sejak awal Juni. Hal ini telah diprediksi oleh Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati pada konferensi pers mengenai kondisi El Niño. Berlangsung dari intensitas lemah, fenomena El Niño akan menguat hingga intensitas moderat. Namun, peneliti ahli utama klimatologi Prima Brin Erma Yuli Hastin menyebutkan bahwa kini El Niño di 2023 telah memasuki fase El Niño kuat, yang berpotensi menjadi Super El Niño. El Niño 2023 ini adalah satu-satunya El Niño yang terjadi ketika suhu bumi itu sudah mendekati atau bahkan lebih dari 1,5 derajat Celcius. Pantauan dari terakhir ya, intensitas El Niño itu sudah di atas hampir 1,8 atau mendekati 2. Itu pada rata-rata pekan terakhir di bulan November kemarin, pertengahan November begitu ya. Nah, apabila El Niño itu sudah melebihi 2 derajat Celcius, itu kita sebut dengan Super El Niño. Super El Niño tersebut memiliki potensi untuk bertahan lebih lama dibandingkan periode wajar El Niño, yakni 9 bulan. Apabila El Niño 2023 berlangsung lebih dari 9 bulan, fenomena kekeringan yang terjadi hingga 2024 dapat disebut sebagai gorila El Niño. Banyak prakirawan gitu ya dari Amerika Serikat itu punya inisiatif menyebut Godzilla. Mereka memberikan term atau istilah Godzilla ini kepada El Niño yang antara lain ingin memberikan karakter gitu ya, karakter bahwa El Niño ini seperti monster yang terus membesar gitu ya. Tapi karena ini tidak sesuatu yang tidak istilah yang barat banget gitu ya. Nah ini kemarin saya membelokkan gitu ya, Godzilla ini kan mirip secara pelafalan dengan gorila begitu ya. Maka saya sebut itu untuk istilah di Indonesia itu adalah ya sama seperti gorila El Niño. Kepada Tempo, Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati menyebutkan perubahan siklus transisi La Niña ke El Niño yang semakin pendek. Selain itu, badai tropis Seroja yang seharusnya tidak terjadi di area Khatulistiwa justru melanda sebagian wilayah Indonesia. Hal ini merupakan beberapa contoh dampak perubahan iklim global karena suhu bumi yang semakin panas. Bahkan, kini perubahan cuaca yang tidak menentu dapat dikategorikan sebagai krisis iklim. Nah, krisis ini kan dampak sebenarnya, dampak dari kondisi iklim yang semakin tadi ya, tidak menentu. Tidak menentunya dalam hal ini adalah bahkan perilaku El Niño saja itu sudah berubah begitu ya, sudah berubah. Yang seharusnya siklusnya 9 bulan, dia kemungkinan akan lebih lama dari 9 bulan, intensitasnya juga dia mungkin bisa bertahan. Nah, kondisi-kondisi yang tidak menentu ini gitu ya, itu yang bisa menimbulkan krisis iklim. Sektor-sektor yang paling terdampak secara langsung dari fenomena El Niño diantaranya adalah pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Berdasarkan penelusuran dari koran Tempo, kesulitan bertani akibat lahan gersang terjadi di sejumlah daerah di Lumajang, seperti Desa Boreng, Desa Blukon, serta Kelurahan Rogotrunan. Kekeringan panjang yang dialami membuat para petani membiarkan ladang kelolaannya dipenuhi tumbuhan liar. Bahkan, tidak sedikit yang menjual lahan kepada perusahaan pengembang permukiman untuk bertahan hidup. Peralihan fungsi lahan pertanian menjadi permukiman tidak dapat dihindari. Selain itu, peternakan kerbau rawa di Kecamatan Pampangan, Sumatera Selatan turut merasakan dampaknya.
Minimnya intensitas hujan menghalau pertumbuhan rumput, salah satu sumber makanan para kerbau. Hasil produksi susu kerbau rawa menurun, mengkhawatirkan peternak akan tumbuh kembang anak kerbau. Produktivitas pengolahan susu kerbau rawa menjadi gula puan dan minyak puan perlahan menurun, dan para pekerja mulai menganggur. Di sisi lain, sektor yang berkaitan erat dengan sumber daya air seperti bendungan dan waduk turut terdampak, mengingat keduanya sebagai sarana pembangkit listrik tenaga air. Salah satu aksi pemadaman listrik terjadi di Sulawesi Selatan. Pelayanan kesehatan di Puskesmas Moncongloe, Puskesmas Bontoa, Puskesmas Turikale, hingga RSUD Daya Kota Makassar menjadi terganggu, melihat sebagian besar peralatan bergantung pada aliran listrik. Keluhan pasien opname dan kritis mulai berdatangan, kerusakan obat, vaksin, dan alat elektronik turut mengancam. Ini air saja sudah menjadi rebutan. Saya beberapa kali berdiskusi gitu ya dengan pemerintah daerah. Ini kondisi di bawah sudah mulai rebutan air antar warga begitu. Karena mereka yang punya sawah-sawah itu kan ada irigasi. Nah, karena sekarang itu sangat terbatas di berbagai wilayah, mereka tidak mendapatkan jadwal irigasi sesuai dengan yang mereka harapkan. Dan mereka rebutan karena dikurangi gitu ya, rebutan lagi dengan pasokan listrik. Jadi untuk irigasi dan listrik ini sudah ada rebutan. Selain itu, studi intensif terhadap El Niño menyebutkan adanya dampak terhadap sektor ekonomi. 5 tahun setelah El Niño dengan intensitas kuat terjadi, terdapat indikasi perlambatan pada perekonomian global. Perlambatan itu terjadi yang artinya kerugian ekonomi itu sangat besar. Tidak hanya pada tahun-tahun terjadinya El Niño, tapi juga tahun-tahun sesudahnya. Dari studi menunjukkan demikian, sehingga ya kalau terjadi El Niño, maka kita perlu semua ya negara-negara di dunia ini melakukan persiapan-persiapan yang memadai untuk menghadapi kondisi yang tidak mudah ini. Perubahan iklim yang kian ekstrim harus menjadi perhatian bagi masyarakat dan pihak berkaitan. Apabila ada kerjasama dari berbagai pihak, Indonesia dapat menyiapkan langkah mitigasi krisis ke depannya akibat El Niño.